Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'malin la haula wala quwata illa billah. Maka ucapkan ribuan terima kasih sebelum yang mana pada hadirin yang sangat saya cintai, yang jauh, yang dekat, khususnya para habaib yang ceramah maupun yang tidak ceramah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua pemuda-pemudi, insya Allah akan membalas semua kebaikan para hadirin. Dan baginda Rasulullah SAW melihat, menyaksikan, dan akan cintai siapa yang menghidupkan Maulid Nabi baginda Rasulullah SAW. Maka kata man agama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Siapa yang mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah SAW pasti bersamaku di dalam surga. Amin. Gak gampang ini bahasa. Kalau hadirin pengen tahu sejarah, sebagian sudah mengenal sejarah Maulid tiba, Situr-Duro dan sebagainya, luar biasa. Makanya kata Rasulullah, man ahabba ahabbani karena mahabani ma'al fil jannah. Siapa yang cintai aku, bersamaku nanti di dalam surga. Amin. Ini betul. Pasang. Lega. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sewaktu baginda Rasulullah SAW di alam kandungan sang ibu Sayyidah Aminah 1 bulan di dalam kandungan, datang seorang yang ganteng bercahaya. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ya Aminah, beruntunglah engkau mengandung kekasih Allah, rahmatan lil alamin. Sangat bahagialah kau ya Aminah. Siapakah engkau Tuhan? Aku Adam alaihissalam, Nabi Adam. 2 bulan dalam kandungan, datang lagi. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Beruntunglah kau Sayyidah Aminah mengandung seorang Nabi yang akan bawa umat semuanya dalam kebahagiaan. Siapa engkau? Nabi ketiga, datang Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Idris sama ucapannya. Yang terakhir Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Dari 1 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal.
para nabi dan begitu akan melahirkan baginda Rasulullah SAW, akan terlahir di muka bumi, datang 4 wanita yang mulia. Satu, Siti Hawa pertama datang. Kedua, Siti Maryam. Ketiga, Siti Asia. Keempat, Maisarah, Siti Nabi Ibrahim alaihissalam. 4 yang menjaga kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakin nggak? Yakin nggak? Ini hanya akidah ahli sunnah wal jamaah. Ribuan tahun sudah meninggal, datang. Begitu bahagia Siti Aminah dikawal oleh 4 wanita yang mulia, akan melahirkan baginda Rasul. Lalu Allah Ta'ala memanggil malaikat Jibril, "Hai Jibril, kumpulkan malaikat di langit dan di bumi, di laut dan di darat. Kekasihku akan lahir. Suruh dengan panggilan yang indah." Wah, langsung malaikat aras turun semua, berbaris rapi. Hai malaikat bidadari semua, malaikat biduan hias surga dan tutup neraka. Malaikat-malaikat bidadari berhias yang cantik dan bermahkota. Masya Allah, geger. Ini hadirin. Bahkan riwayat yang lain, langit keempat ada malaikat yang tidak mau berdiri waktu Rasulullah datang. Dihukum, hai malaikat, karena kau tidak berdiri, kekasihku datang, aku hukum sampai yaumil qiyamah berjalan dengan kaki satu. Maka serakal harus berdiri, tidak boleh bersandar. Takdim wa takriman Rasulullah. Ini hadirin gimana? Makanya hadirin ini Masya Allah, kalau nggak dapat taufik hidayah nggak akan mencintai baginda. Hanya sedikit yang cinta pada beliau. Siapa yang menggoda? Setan, musuh yang nyata. Karena siapa pada salat pada baginda 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 dan rahmat kepada semua yang membaca 1 salawat baginda Rasulullah. Bila kita baca 10, 100 rahmat akan datang pada yang membacanya. Bila 100 dibaca, 1000-nya rahmat kasih sayang Allah. Bila kita baca per hari 1000, surga jaminan. Kuat nggak 1000 ibu? Insya Allah. Ya sebentar. 1000 dilatih. 10, 100, 1000. Insya Allah. Kalau pengen surga, pengen ketemu baginda Rasulullah, kenapa harus tidak? Alhamdulillah, Habib sudah 40 lebih tahun. Ya, begitu hadirin. Makanya begitu mulianya baginda ini dicintai Allah di antara semua para nabi. Nabi yang lain menyebut namanya Musa, hai Nuh, Ibrahim, tapi baginda Rasulullah, ya Rasulullah. Tidak ada panggilannya Muhammad, ya Rasulullah. Ini hebatnya. Bahkan 2 rakaat umat Rasulullah sholatnya lebih baik daripada umat Musa 400 tahun. 2 rakaat berbanding 400 tahun. Maka rugi hadirin yang nggak cinta Rasulullah, rugi. Ya, dunianya kebelangsak, tidak ada keberkahan, diajak kubur dan dimasukkan neraka.
Hati-hati. Ini sudah berapa ratus tahun diperingatin ini, pelajaran buat kita. Jangan kalah dengan hawa nafsu. Ya. Seseorang sahabat datang pada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, kapankah kiamat datang? Datangnya anak kiamat. Sahabatku, bekal apa yang kamu bawa? Kau tanya kiamat. Bekalku cinta pada Allah dan cinta pada engkau. Marhaba ahabbani, man ahbani karena ma'ifil jannah. Siapa mencintaiku bersamaku di surga. Begitu. Modalnya mahabbah. Bukan sholat ribuan rakaat, bukan baca Quran, bukan puasa, mahabbah. Cinta. Ya. Cinta ini kudu di hati ya. Bukan cuma di lisan. Ada ustaz datang mana? Ya Habib, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Habib, tempat anak-anak bikin sholawatan maulid Nabi tiap malam Jumat. Oh gitu ustaz. Ente dapatkan berapa sholat pada baginda Rasulullah? Kabur. Nggak jawab. Nah ini kayak calo. Cuma bikin sholawatan dan ini nggak baca sholat tiap harinya. Lucu nggak? Aneh-aneh aja. Kadang-kadang ada ribuan sholawat tapi tidak dikabul. Kenapa? Ayo. Kenapa nggak dikabul? Ribuan sholawat 4.444 per hari naria tidak dikabul. Bahkan melarat hidupnya. Karena zikirnya bukan hati, nafsu. Ada keinginan suatu. Makanya begitu hadirin. Nah sekarang kita menginjak hal guru kami. Wafat 2008. 12 Rabiul Awal. Jam 12.20 di Pasir Maung, Sentul Selatan. Waktu maulid, Masya Allah. Sejarah beliau yang saya tahu, waktu beliau kholwat di Berlan, Jakarta tahun 60. 2 tahun kemudian 62 ada suara dari langit, ya wali as-sholah. Kaget dulu kita, langsung lari. 2 tahun nggak makan nggak tidur, kayak kapas badan, pucat kayak mayat. Lari Jagorawi itu tapak beliau. Hutan zaman itu. 1 Ramadan sampai 5 Syawal hilang itu suara dari langit. Wali, 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 wali terus. Takut hadirin. Datang sampai Sentul, ibu dengar nggak suara dia? Kata sang ibu, lu gila nih. Suara apa? Kata sang ibu, nggak mendengar. Makanya guru kita ini manusia langit. Saya berguru tahun 79. Masih panggung rumah beliau. Saya bertemu, langsung berguru. Guruku mengatakan, Bapak ini wali, Dik. Alhamdulillah, anak tidak suudzon. Bismillah. Anak pengen ngaji,
Kalau anak suruh maling udah nggak maling, duduk sholat, baca fatihah, sifat menjawabkan apa yang susah. Saya yakin tidak mungkin seorang berbohong yang berakhlak mulia. Guru kita mulia hadirin. Ya, terus setelah itu tahun 72 mimpi Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digandeng, dibawa naik ke tingkat yang tinggi. Setelah itu diberitahu pada ahli kitab yang bernama Qurtubi, Kiai Qurtubi. Umurnya 40 tahun gitu. Apa kata Kiai Ajengan Kiai Qurtubi? Pak Said keluar dari kampung, dia keluar. Masya Allah. Ke Cimanggis, ya tanpa arah pokoknya gimana Allah nyampe di Cimanggis. Ada musola yang tak terurus, tidak ada yang sholat, dibersihin oleh beliau. 4 tahun di dalam musola, seorang diri. Akhirnya dinikahkan oleh orang kampung. Janda berumur 38 tahun. Lahirlah wanita perempuan Siti Maria. Saya masuk ke beliau, Maria baru 3 tahun umur. Nah, di situ hari mungkin majelis sampai alhamdulillah hadirin. Ijazah beliau ini yang saya berikan boleh coba, sederhana, tapi manjur. Pangkat beliau waktu tahun 87 ada Habib Abdullah bin Fud Al-Habsyi Klender. Saya bertemu di Kuitang, Jakarta. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam. Ismat Soleh bin Muhammad bin Ausin Mulaila. Fi Cimanggis ya Habib. Fadol Indal Majlis anak punya Ustadi Syekh Maulana Muhammad Syahid. Jemput soleh anak, kasat ini dulu. Wali, di mana Beb? Klender dan Singkong soleh. Insya Allah, anak jemput. Sampai jam 5 sore. Saya kira beliau langsung pulang, nginep. Jam 4 pagi, Habib Abdul berteriak, wali, wali, wali. Lompat guru kita dari dua ini ulama. Doain anak boleh, keluarga istri anak-anak doain. Pagi hari nanyain ya Habib, tadi pagi subuh kira-kira ngapain? Soleh, guru ente wali goib. Dari mana Habib tahu? Soleh. Nah, anak dari Hadramut ke Bangkalan Khalil Kuitang Ali Soeb anak. Ya udah antum malih. Berapa umur Soleh? 28 Bib. 2 tahun lagi yang dijadi. Jadi apa Bib? Bisa nanya ya. Akhirnya saya bongkar-bongkar kitab, mulai goib apa ya? Ternyata nanti peringkat kutub wali. Saya tunggu jadab 2002, 4 tahun jadab sampai 2006 dia tidak keluar, tidak menemui siapa. Keluar Bapak Wali Tunggal, Bapak Sunan Agung. Wah, wali zaman hadirin, wali aktor dalam kitabnya. Dalam bahasa kita wali tunggal satu. Sedunia wali tunggal ini menanggung dosa sedunia, ditanggung. Berat jadi wali, menanggung dosa sedunia. Kalau wilayah menanggung semua dosa satu wilayah itu.
Jakarta, Bogor, Gresik misalnya. Tapi kutub zaman dunia ditanggung semuanya. Musibah, Masya Allah, berat hadirin ini. 30 tahun lebih bersama guru, tidak pernah namanya tanding ini. Waduh, jahe, tempelin, ambil lecet. Di kitabnya pernah ciri-ciri wali zaman itu kepala yang diajar. Video keren. Suami yang terlalu perhitungan. Masya Allah, tidak pernah tidur malam selama 30 tahun yang saya tahu. Sederhana beliau, nggak pernah pakai begini, nggak. Tapi pangkatnya Masya Allah, wali zaman. Makanya alhamdulillah hadirin bisa mendengar riwayat guru kita. Amalannya pun sebagian sudah hadirin pakai, bener gak? Cuman Fatihah 11 kali, ya kan? Istighfar 10, salat 10, dijamin surga. Ada nggak bohong? Bongkar kuburannya kalau kamu mati, nggak akan diajak kubur. Surat Fatihah pelebur semua dosa yang berdosa, penenang jiwa yang gelisah, laris berdagang yang dagang dikasih laris, pembuka pintu langit yang 7, pembuka pintu tobat, pintu rezeki, pintu ilmu. Masya Allah, kata Rasulullah ini nggak tanggung-tanggung. Kadang-kadang yang namanya nafsu berat, padahal 10 menit tapi berat. Godaan setan. Setan menggoda terus agar kita tidak berzikir, tidak istiqomah, agar kita lalai tidur. Itu setan. Makanya al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih 1000 keramat. Berat. Istiqomah dalam kehidupan rumah tangga, istiqomah dalam kebaikan, ya. Jadi bukan pikirnya istiqomah, semua kebaikan jadikan istiqomah, ibu. Semua kebaikan jadikan istiqomah, jangan angin-anginan. Mau ada rezeki nggak ada, tetap kebaikan terus jalankan. Baik kepada Allah maupun kepada manusia. Hablum wa hablum minan nas. Biar kita keadaan susah tetap zikir kepada Allah. Itu. Tetap sholat tegakkan. Makanya istiqomah nggak gampang. Tapi kalau kita benar-benar niat, insya Allah akan kasih kekuatan kepada kita agar setan tidak bisa menggoda kita. Karena orang istiqomah itu orang yang ikhlas ibadahnya. Dalam kitab hikam namanya wirid. Siapa yang wirid akan dapat warid karunia. Yang enggak wirid hidun monyet. Kata Syekh Abdurrahman Al-Alas. Yang orang yang enggak punya wirid hidun monyet. Na'udzubillah. Enggak punya kebaikan. Angin-anginan. Kalau enak hati baik, kalau tidak. Makanya jadikan kebaikan sebagai wirid agar dapat karunia. Dunia karunia, akhirat pun dapat karunia. Nah, hadirin, ada lagi. Itulah kalau tidak akhlak guru kita, Masya Allah, kita bertahap. Ya, kalau ini kan tidak sekali ini, setiap tahun bertahap agar kebagian semuanya. Benar? Coba panjang 5 keluarin. Salawat
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala صلي وسلم وكرم من أبواب منا باللقاء خير